pembentukan panitia khusus hak angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat, dukungan terhadap lembaga anti rasuah mulai mengalir. Salah satunya datang dari pemuda Muhammadiyah yang menggelar konvensi anti korupsi di kantor pusatnya Sabtu malam lalu. Ketua KPK Agus Raharjo pun hadir dalam pertemuan itu. Agus berharap dukungan tak hanya dari kalangan organisasi masyarakat, tapi juga dari pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo. Kita memang masih eksis kan karena dukungan banyak pihak, dukungan dari CSU, dukungan dari Muhammadiyah, NU, terutama pemuda Muhammadiyah gitu ya. Dan mudah-mudahan dukungan ini juga bisa menyadarkan banyak pihak yang ingin memperomah gerakan anti korupsi gitu ya. Presiden masih mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden juga mengambil sikap lah. Desakan agar Presiden Jokowi mendukung KPK sudah datang dari kalangan aktivis anti korupsi. Mereka menganggap dukungan itu bisa mencegah KPK dilemahkan dalam pengusungan hak angket ini. Presiden Jokowi tidak bisa menyampaikan dan lepas tangan dari persoalan angket. Karena angket ini sudah didrive dan didorong oleh partai-partai koalisi dari pemerintah itu sendiri. Dan output dari angket itu akan jatuh dan balik kepada Presiden sendiri. Maka Presiden harus menyampaikan sikap dan menertibkan partai-partai koalisinya agar tidak menjadi liar untuk mengusung hak angket itu. Dan pasti Presiden akan direpotkan sendiri dari persoalan ini. Sayangnya harapan aktivis tersebut bakal sulit terwujud sebab pemerintah menegaskan hak angket adalah kewenangan DPR. Pemerintah sama sekali tidak bisa ikut campur kewenangan konstitusi yang dimiliki oleh DPR. Maka silakan DPR untuk menggunakan haknya. Jadi pemerintah ya ini kan hak DPR. Polri pun menyampaikan akan membantu DPR dalam menjalankan mekanisme angket seperti jemput paksa pihak yang menolak hadir. Itu mekanisme DPR ya, bukan mekanisme pemanggilan di Polri ya. Jadi kita mengikuti mekanisme di DPR ya. Pembentukan pansus KPK menuai kontroversi karena diawali aksi ketuk palu dan walkout sejumlah fraksi. Ketiga fraksi juga menolak mengutus perwakilannya dalam pansus sehingga dianggap tak memenuhi standar undang-undang tentang DPR. Tim Liputan Metro TV. DPR Fahri Hamzah yang menjenguk 2 tahanan KPK tanpa izin di rumah tahanan Polres Jakarta Timur. ICW menduga ada motivasi tertentu di balik kunjungan Fahri Hamzah kepada 2 tahanan lembaga anti rasuah tersebut. Akibat upaya menerobos aturan, melanggar aturan dalam bertemu dengan seorang tahanan, tentu ini patut dicurigai ada motivasi tertentu yang bersangkutan bertemu dengan seorang tahanan KPK. Apalagi dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya tentu ini sebuah terobosan aturan, menerobos aturan yang menjadi presiden buruk bagi seorang pejabat publik. Kita ke informasi dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke rumah tahanan Polres Jakarta Timur dikritik. Pasalnya Fahri juga membesuk 2 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap pemberian predikat wajar tanpa pengecualian dalam kunjungan ini. Partai Keadilan Sejahtera pun mempertanyakan tindakan Fahri yang disebut belum dapat izin dari lembaga anti rasuah. Adalah Partai Keadilan Sejahtera yang meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan penjelasan kepada publik terkait alasannya bertemu dengan 2 tahanan KPK di rumah tahanan Polres Jakarta Timur Senin 27 Mei 2017. Pasalnya, PKS menolak tindakan Fahri yang membesuk tahanan KPK tanpa izin lembaga anti rasuah sebagai perwakilan partai. Pak Fahri fair saja menjelaskan pada publik mengapa dia katanya mengunjungi kantor kepolisian tapi kok malah mengunjungi orang yang terkena OTT. Sampaikan aja pada terbuka sejujurnya dan kemudian agar kemudian publik juga jadi tahu persis kalau itu pengawasan apa yang diawasi. Kan perlu juga disampaikan hasil pengawasan itu. Apa sih yang dilakukan pengawasan? Kalau memang pengawasan, apa yang dilakukan pengawasan? Dan apakah beliau adalah orang yang tepat untuk melakukan pengawasan itu karena ini domainnya kepimpinan, koordinator bidang hukum dan bidang politik gitu ya. Itu domainnya Pak Fadlizon gitu ya. Sebelumnya Fahri Hamzah mengaku kedatangannya ke rutan Polres Jakarta Timur dilakukan untuk safari Ramadan, sekaligus meninjau suasana ruang tahanan termasuk pelayanan terhadap mereka. Saya tadi di atas melihat keadaan para tahanan secara umum baik. Ya. Tadi juga ada 2 tahanan tipikor. Tadi Pak Sepanyama Satuyani sama Pak
Rahmat sama yang satunya Pak Rohadi, ya, Pak Rohadi yang terkait kasus kemarin BPK. Ya, beliau juga sehat, ya. Sholat terus beliau, sholat sunnah. Jadi tidak fokus pada itu beliau, ya. Fokus pada bagaimana Polres Jakarta Timur sama Raboni melayani. Ya, mereka dengar banyak inovasi, banyak dan sebagainya. Ini mereka mengapresiasikan langsung. Jadi memang situasinya dari seperti dikatakan bahwa juga profesional, modern, terpercaya, dengan humanis pelayanan kita terhadap tahanan juga begitu dirasakan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku belum memberikan izin kepada siapapun, termasuk Fahri Hamzah, untuk menjenguk auditor BPK, Rohmadi Sabtogiri, dan pejabat Kementerian Desa PDTT, Jarod Budi Prabowo. KPK pun menyayangkan sikap Fahri yang tidak meminta izin untuk mendatangi tahanan yang tengah menjalani proses hukum. Tim Liputan. Bapak Menteri, yaitu atas nama Bapak Eko. Apa kabar Pak Eko? Baik Pak, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Eko di puasa pertama hari ini? Puasa lancar ya Pak Eko ya? Alhamdulillah lancar. Pak Eko, mungkin kita langsung saja membahas masalah yang akhir-akhir ini menjadi cukup perbincangan di masyarakat, yaitu mengenai tangkap tangan terhadap salah satu pejabat di instansi yang Bapak pimpin. Bapak mengetahui tidak mungkin adanya upaya suap yang dilakukan oleh Irjen ini kepada BPK? Saya juga terkejut karena pada saat itu saya lagi di kantor, kira-kira antara jam 6 jam 7 saya ditelepon oleh sekjen saya, dikasih tahu bahwa ada 4 ruangan di Kementerian Desa yang disegel KPK. Ketika waktu itu tidak berada di kantor ya Pak ya? Saya di kantor. Oh, di kantor. Saya di kantor, terus begitu saya dikasih tahu, saya otomatis telepon Irjen saya kan. Ternyata saya telepon Irjen saya tidak bisa dihubungi. Akhirnya saya telepon Biro Hukum saya, karena ini menyangkut KPK, saya minta untuk datang ke KPK untuk mencari informasi. Saya tunggu sampai jam 12 malam, belum bisa mendapatkan informasi. Tapi saya menghormati proses hukum yang berlaku di KPK, makanya waktu itu saya menunggu saja sampai ada keterangan resmi dari KPK. Kalau kita tanyakan lagi ke Ustadz, kalau melihat informasi yang adanya operasi tangkap tangan menjelang 1 hari pelaksanaan bulan suci Ramadan, Ustadz melihatnya bagaimana ini pejabat disinyalir melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk mendapatkan sesuatu begitu? Kalau saya pribadi sih selalu mengatakan ya bahwa pre-assumption of innocence itu tetap penting. Kan proses juga operasi tangkap tangan masih terus berproses untuk pembuktian dan lain sebagainya. Jadi kalau saya suka nyaranin ke masyarakat, kalau ketemu yang begini-gini, kita bersihin hati aja, kita doa dah gitu. Karena itu kan wilayah yang bukan wilayah kita gitu. Kita nggak boleh ada keselnya, nggak boleh ada suuzonnya, belum tentu juga benar gitu. Apalagi zaman sekarang kan gitu, masih banyak sekali segala kemungkinan. Jadi saran saya sih memang banyak, kalau buat masyarakat ya, banyak doa lah gitu. Tapi kalau buat aparat kan ya lakukan apa yang memang patut dilakukan, apalagi yang udah punya bukti-bukti, merasa itu otentik gitu. Segitu aja kalau saya. Saya ingin ke Pak Menteri lagi. Kalau kita ketahui di luar sana bahwa kasus suap yang dilakukan oleh pejabat di Kementerian Desa ini adalah untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan. Artinya mungkin tidak bekerja sendiri, mungkin pejabat-pejabat lain di lembaga Bapak yang mengetahui ada upaya untuk menyuap BPK ini. Begini Mbak, saya tidak melihat untuk mendapatkan WTP itu suatu hal yang extraordinary. Karena WTP itu didesain untuk kalau kita melakukan hal yang wajar-wajar aja, itu pasti akan bisa WTP. Kenapa di kementerian saya waktu kemarin belum WTP, masih WDP? Karena banyak hal yang terpending gitu. Karena terpending, akhirnya waktu diaudit laporannya belum masuk, belum itu. Jadi menurut saya itu bukan hal yang sulit. Makanya tahun lalu kita membuat satu kick off, di mana kita akan mewujudkan untuk bisa jadi WTP. Dan itu pegawai saya kerjanya sampai malam-malam untuk mewujudkan itu. Jadi harusnya nggak sulit. Dan saya yakin dengan kerja keras itu improvementnya cukup signifikan. Nah, juga untuk mendapat WTP itu, BPK saya yakin tidak bisa hanya ditentukan oleh 1-2 orang. Karena itu satu proses yang panjang, yang mulai dari auditornya, timnya, terusnya ada satu kayak satu tim yang menentukan gitu. Itu nggak bisa 1-2 orang. Jadi juga kalau mau nyogok itu juga nggak mungkin 240 juta untuk seluruh tim kayak gitu. Nah saya juga nggak tahu kenapa, makanya kita tunggu aja proses yang sedang berjalan di KPK. Saya minta kepada Pak Irjen juga, karena Irjen saya ini termasuk orang yang saya anggap
menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tempat saya. Karena saya diminta oleh Presiden untuk benahi kementerian ini. Status audit terakhir seperti apa, Pak? Wajar tanpa pengecualian? Wajar atau? dengan pengecualian. Itu tahun untuk 2015. 2016 wajar dengan tanpa pengecualian. Nah, saya banyak bersih-bersih Mbak di kementerian saya, baik yang menyangkut integritas dan menyangkut performance. Bahkan eselon 1 aja sekarang masih saya kosongkan 6 karena related sama performance. Nah, setiap ada pansel juga saya selalu minta data dari PPATK. Kalau data dari PPATK-nya sudah nggak ada kecurigaan, pasti tidak akan lulus. Kemudian tahun lalu kita, karena kementerian baru yang harusnya ada 3.700 pegawai negeri, kita baru ada 1.700 atau 1.800, sisanya diisi sama tenaga ahli outsourcing dari luar. Itu pun karena kita nilai ada masalah kinerja sama integrasi, itu ada 800 itu tidak saya perpanjang kontraknya atau saya keluarkan kalau yang ketuaan integrasi. Dan itu yang Pak Irjen yang menjadi motor untuk melakukan itu. Makanya saya agak marah, agak kesel, agak shock, agak itu juga kok malah orang yang paling saya percaya, orang yang saya anggap integritasnya paling bagus dan orang paling vokal dalam memberantas korupsi malah terjebak gitu. Dan untuk hal yang kecil lagi. Nah, kalau misalnya WDP ini sendiri pengaruhnya apa sih ke kementerian ataupun kepada lembaga? Bapak bilang kan itu hanya sebuah bentuk predikat saja. Apa tidak berpengaruh terhadap mungkin anggaran dari pemerintah sendiri? Kan kita tahu bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pemangkasan anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Nggak ada hubungannya Mbak antara WTP dengan anggaran. Cuman kalau WTP kita lebih pride kita lebih baik aja gitu. Dan karena ini saya anggap tidak terlalu susah, kenapa kita tidak lakukan gitu. Nah, tapi yang paling penting begini. Kejadian ini mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi dengan kejadian ini saya akan lebih kencang lagi untuk memberantas korupsi, karena di hubungan kita dengan KPK, BPK dan BPKP juga cukup baik. Waktu saya awal jadi menteri juga saya 3 hari langsung datang ke KPK, secara sukarela minta telepon saya, rumah saya, kantor saya disadap gitu. Terus kita ngadakin kerjasama memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai di kementerian saya. Bahkan Pak Gito ini juga termasuk orang yang saya hargai dalam arti karena dia yang membentuk saat berpungli, agen perubahan reformasi birokrasi, dan mengadakan beberapa kali pertemuan dengan KPK, BPK dan BPKP untuk pencerahan di kementerian saya gitu. Artinya mungkin ada kecenderungan bahwa Irjen di kementerian Anda ini dijebak begitu? Saya nggak bisa mengatakan begitu. Faktanya udah ketangkep ya, kita percaya dengan kredibilitas KPK karena KPK adalah satu lembaga yang reputasinya kita semua tidak sangsikan. Oke, Ustadz, kalau melihat ini, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa orang yang tertangkap tangan ini adalah orang yang betul-betul memerangi korupsi, kemudian juga orang yang terkesan bersih dan punya etos kerja yang tinggi. Ustadz, bagaimana melihat hal ini, Ustadz? Saya itu kalau urusan begini itu suka nempatin dia sebagai orang yang nggak tahu gitu. Karena kalau saya ngomong juga sesuatu yang saya nggak paham juga, kita takut juga gitu. Jadi saya sih lebih baik ngelihat kayak begini tuh, ya gue doa aja dah gitu, biar kalau emang ini ditangkap, nangkapnya orang yang benar gitu aja. Kalau emang ini salah, mudah-mudahan ini ujian juga buat yang ditangkap gitu. Kita ya nggak ngerti kok juga. Baik. Dan tapi kita wajib percaya gitu loh. Nah, wajib percaya itu kan bukan berarti kita ikut nyampurin gitu. Nah, kalau emang sebaik-baik nyampurin itu adalah doa, ya doa aja gitu. Dan yang paling penting kejadian ini kan karena ada kesempatan. Makanya kesempatan bagaimana? Ya, berarti ada kesempatan kan. Kalau nggak ada kesempatan kan berarti nggak mungkin. Nah, makanya kita sebagai pimpinan harus berusaha semaksimal mungkin mengurangi kesempatan. Makanya saya 3 minggu yang lalu dalam pertemuan di depan seluruh pegawai saya dengan pimpinan KPK, BPK dan BPKP, karena saya merasa kementerian saya sudah jauh lebih baik, saya meminta kepada KPK untuk walaupun tanpa ada kasus, bisa sewaktu-waktu mengaudit seluruh satker di kementerian saya tanpa izin saya. Tujuannya bukan untuk menangkap orang. Tujuannya adalah supaya orang nggak macam-macam karena diawasin, sehingga efek pencegahannya itu begitu besar. Sayangnya 3 minggu setelah itu ada kejadian ini, makanya agak shock juga saya. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita harus... Pusat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengaku tidak mengetahui asal uang suap untuk BPK. Sikap Kemendes disayangkan ICW yang tidak mengetahui pergerakan para bawahannya. Penangkapan
Penangkapan dua auditor BPK dan pejabat Kemendes PDT dan Transmigrasi dalam operasi tangkap tangan Jumat lalu oleh KPK seakan mencerminkan opini BPK diwarnai korupsi. Indonesia Corruption Watch mempertanyakan sikap Menteri Desa PDT dan Transmigrasi yang tidak tahu pergerakan bawahannya. ICW juga mempertanyakan asal uang suap. Nah, kok bisa Menteri Desa lepas kendali begitu bahwa ada anak buahnya pejabat eselon 1 berkeliaran tanpa dia ketahui sedang melakukan penyuapan, ya. Uang yang diberikan oleh Irjen Kemendes pada BPK itu kan lumayan, ya, ada 200 juta dan ada 1,15 miliar. Nah, pertanyaannya uangnya dari mana? Nah, biasanya kalau ada temuan BPK dan harus mengembalikan kerugian negara, mengganti kerugian negara, itu biasanya mereka urunan. Menteri Desa PDT dan Transmigrasi mengaku tidak mengetahui asal uang suap untuk BPK. Saya nggak tahu, bisa ditanyakan langsung nanti ke yang bersangkutan. Karena beliau juga menurut saya orang yang sederhana. Dari ruangan dua auditor BPK, KPK mengamankan barang bukti uang 40 juta rupiah, 1,1 miliar rupiah, dan 3.000 dolar Amerika Serikat. Tersangka SUG diduga melakukan pendekatan pada pihak auditor BPK. Kode untuk sejumlah uang yang disepakati adalah perhatian, dalam tanda petik perhatian huruf besar. Pemberian diduga terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian di Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Operasi tangkap tangan bermula dari Jumat 26 Mei pukul 3 sore. KPK mengamankan 6 orang di kantor BPK, di antaranya 2 auditor BPK dan 1 pejabat eselon 3 Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Selang 1,5 jam kemudian, KPK mengamankan Irjen Kemendesa di kantor Kemendes di Kalibata. Di hari yang sama dari kegiatan ini, KPK menyegel 2 ruangan di BPK dan 4 ruangan di Kemendes. Tim Liputan, Metro TV. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pasrah atas status laporan anggaran kementeriannya saat ini. Pihaknya tidak keberatan jika Badan Pemeriksa Keuangan nantinya akan melakukan audit ulang pasca operasi tangkap tangan oleh KPK. Yang mengenai hasil dari opini BPK, saya serahkan ke BPK apa mau di-audit lagi atau bagaimana. Karena saya merasakan dari kementerian kami juga bekerja sudah cukup keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Korupsi KPK menangkap 7 pejabat dari 2 lembaga negara dalam operasi tangkap tangan ini, termasuk 2 auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, selain dari BPK, 7 orang yang ditangkap ini berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, membenarkan KPK telah menangkap 7 orang dalam operasi tangkap tangan. 7 orang yang ditangkap ini berasal dari 2 institusi negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di antara 7 orang yang ditangkap ini termasuk 2 auditor BPK, sementara sisanya merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai non-PNS di kedua institusi. Dalam operasi tangkap tangan itu, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah, namun belum dirinci jumlahnya. Ada 7 orang yang dibawa ke kantor KPK dan kemudian sekarang dilakukan pemeriksaan. 7 orang tersebut berasal dari unsur 2 institusi negara. Kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Pihak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap auditor BPK. Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan menyatakan penyidik KPK sempat menggeledah dan memeriksa sejumlah ruangan di gedung BPK selama 2 jam. Rekan-rekan dari KPK mendatangi BPK, ada operasi tangkap tangan, pemeriksaan dan penggeledahan di BPK. Dan di sana dilakukan pemeriksaan, dan jam 5:08 itu 2 orang auditor BPK dan 1 orang staf BPK dimintai keterangan ke KPK. Sekarang yang bersangkutan berada di KPK untuk melanjutkan peristiwa pemeriksaan lebih lanjut.
Operasi tangkap tangan di BPK ini diduga terkait pemberian status wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sejumlah ruangan di kedua institusi negara ini juga disegel oleh KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Operasi tangkap tangan yang diduga melibatkan pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 7 orang diamankan dari OTT tersebut beserta sejumlah barang bukti. Ya, untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Mila Amalia dari gedung KPK. Mila, apakah sudah ada keterangan resmi dari KPK terkait dengan OTT yang melibatkan 2 lembaga ini? Untuk sehingga saat ini, Alka, belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh pihak KPK, namun berdasarkan informasi dari juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan bahwa konferensi pers terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK pada Jumat siang hingga sore hari kemarin ini baru akan dilaksanakan pada sore hari nanti. Tentunya kami akan menanyakan pertanyaan mengenai bagaimana proses suap yang diduga dilakukan oleh pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diberikan kepada auditor utama BPK, kemudian juga berapa jumlah suap yang diberikan, dan juga sejumlah barang bukti yang telah disita oleh KPK dari penggeledahan di beberapa tempat, diantaranya di ruangan di gedung BPK dan juga di salah satu ruang kerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat ini telah disegel oleh KPK. Untuk saat ini tim penyidik dari KPK masih melakukan pemeriksaan awal karena KPK sendiri memiliki waktu 1 kali 24 jam melakukan pemeriksaan kepada 7 orang yang telah diamankan, atau pemeriksaan ini memiliki waktu hingga Sabtu malam nanti. Kemarin juga Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif telah menyampaikan bahwa OTT yang dilakukan yang melibatkan diduga 2 terkait instansi pemerintahan tersebut karena adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini meminta status opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan kementerian lembaga. Padahal pada hari Selasa 23 Mei lalu, Presiden Jokowi telah menerima laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2016 dari BPK yang menyampaikan bahwa LKPP di tahun 2016 ini berstatus wajar tanpa pengecualian, dan status tersebut telah ditunggu-tunggu oleh pemerintah pusat selama kurang lebih 12 tahun karena terakhir di LKPP tahun 2004 status tersebut diberikan. Selain itu juga dari 73 laporan keuangan kementerian lembaga yang diberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satunya, sehingga apakah memang opini tersebut diberikan secara murni dari hasil audit BPK ataukah memang hal ini terkait dengan OTT yang kemarin telah dilakukan oleh pihak KPK. Tentunya kami masih menunggu konferensi pers yang nanti sore akan digelar. Alka. Baik, Mila Amalia masih terus. Nugroho, mantan auditor BPKP, dan Bapak M. Yasin, mantan wakil ketua KPK sekaligus mantan Irjen dari Kementerian Agama. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Leo. Pak Leo, sebenarnya seberapa penting sih kalau kita bicara audit sebuah kementerian dan lembaga negara? Seberapa penting itu harus dilakukan? Kalau kita bicara audit itu sebenarnya kan memastikan bahwa semua yang dikerjakan dilaporkan sesuai dengan standar. Perlu dikenalkan juga ke masyarakat sebenarnya bahwa audit itu ada macam-macam. Audit yang dilakukan oleh BPK ada beberapa macam. Satu, audit atas laporan keuangan. Yang kedua, audit kinerja. Ketiga, audit dengan tujuan tertentu. Nah, audit atas laporan keuangan ini tujuannya ngasih opini. Opini itu pendapat apakah laporan keuangan itu disajikan sudah sesuai dengan standar pelaporan. Kalau laporannya sesuai dengan standar pelaporan, maka dia akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Kalau pendapat yang kedua itu pendapat wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian pada umumnya wajar, kecuali yang ini gitu. Dan dalam hal ini BPK bekerjasama dengan auditor publik gitu untuk memeriksa laporan keuangan suatu kementerian. Jadi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara itu ada di BPK, diatur di Undang-Undang Nomor 15. Itu kewenangannya ada di BPK. Kalaupun BPK mempekerjakan kantor akuntan publik itu pun bekerja atas nama dan untuk BPK. Oke, kemudian kalau bagaimana sebenarnya suatu kementerian atau lembaga negara ini bisa mendapatkan opini WTP tersebut wajar tanpa pengecualian? Kalau opini wajar tanpa pengecualian artinya semua laporan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Karena BPK juga mengauditnya juga menggunakan standar audit keuangan negara. Jadi dua-duanya mengauditnya menggunakan standar, laporan yang diaudit pun disajikan sesuai dengan standar. Sebegitu pentingkah opini WTP ini sehingga sampai harus ada kasus penyuapan seperti ini? Belakangan ini jadi gengsi ya. Karena saya berharap sebetulnya ini ada edukasi juga dari BPK, dari humasnya BPK, mengedukasi bahwa audit BPK itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah memberikan opini. Nah, opini juga ada tingkatannya ya, ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar, bahkan satu lagi ada disclaimer dan bahkan ada tidak memberikan pendapat. Nah, itu menjadi penting karena sebetulnya belakangan ini kan memang ada untuk daerah itu ada insentif. Kalau laporan keuangannya itu wajar tanpa pengecualian, itu bisa dapat insentif untuk beberapa instansi-instansi yang punya rapot bagus. Kalau kementerian dan lembaga negara ada insentifnya juga atau tidak? Yang saya yang saya tahu ada, tapi saya lupa peraturan yang mana gitu ya. Tapi yang jelas setiap kementerian dan daerah semua auditinya BPK berlomba untuk dapat WTP. Artinya itu lebih kepada gengsinya, begitu? Satu gengsi, karena di masyarakat juga tertanam bahwa kalau laporan keuangan sudah wajar tanpa pengecualian, itu sudah bersih, dianggap clean, padahal belum tentu. Itu kan hanya masalah kepatuhan pelaporan sesuai dengan standar. Nah, kalau Pak Yasin dulu sebagai Irjen Kementerian Agama, begitu sebenarnya mekanismenya laporan keuangan kementerian itu seperti apa sih, Pak? Ya, mekanisme laporan kementerian tadi kan sudah disinggung oleh Pak Leo, berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Kemudian sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, misalnya kalau berkaitan dengan pembayaran, itu ada standar yang disebut dengan standar biaya masukan, atau mungkin juga ada secara tertentu standar biaya khusus, itu Kementerian Keuangan. Misalnya kalau membayar narasumber 1 jam itu berapa, 1 jam penyampaian materi itu. Misalnya kalau hanya 1 juta misalnya, ini misalnya, kemudian padahal dia hanya 2 jam, seharusnya dia mendapatkan 2 juta lah, katakanlah seperti itu. Kemudian dibayar 5 juta, maka ada kewajiban bagi yang mengeluarkan uang itu, satuan kerja yang bersangkutan di bawah kementerian atau lembaga tertentu harus mengembalikan uang itu. Dari temuan dari BPK seperti itu. Ada juga sistem pelaporan yang sekarang tuh mengacu kepada accrual basis, bukan cash basis. Nah, accrual basis dengan sistem baru bagi seluruh kementerian harus menggunakan accrual basis di tahun 2016. Nah, maka semua harus menggunakan accrual basis tahun 2015. Bahkan sesuai dengan aturan itu ya sejak dikeluarkannya SPIP itu PP 60 tahun 2008 itu harus menggunakan accrual basis, tapi kan terlambat, pada belum siap. Nah, itu yang menyebabkan misalnya kami di Kementerian Agama ya dari tahun 2011 sampai 2014 kita ini WTP terus. Tapi karena ketidaksiapan dari jajaran kita, itu masalah itunya ya. Nah, sehingga turun menjadi WTP. Tapi kita tidak berusaha untuk nyuap, apa adanya. Jadi sulit sebenarnya memang untuk mendapatkan opini WTP itu kok dari Kementerian. Itu melalui perjuangan. Jadi WTP yang disyaratkan oleh Menpan itu adalah apabila memenuhi kriteria 26 kategori atau item yang bisa dievaluasi oleh Menpan berkaitan dengan laporan keuangan salah satunya. Jadi setiap kementerian dan lembaga itu yang bisa dikategorikan melaksanakan reformasi birokrasi apabila opini keuangan hasil audit keuangan BPK itu mendapatkan WTP. Kalau belum WTP maka tidak ada peningkatan remunerasi, karena ada persentasenya. Itulah yang dikejar sekarang. Jadi siapa yang bertanggung jawab kok di kementerian itu terkait dengan laporan keuangan ini? Karena kan memang banyak sekali kan cabang-cabangnya di situ. Ya secara artinya itu secara pusatnya adalah yang kepala lembaga atau menterinya. Jadi menterinya pasti tahu nih kalau ada penyimpangan sedikit pun begitu. Kalau penyimpangan itu yang mengetahui adalah Irjen, kan ada tadi disebutkan ada audit kinerja, audit investigatif atau tujuan tertentu. Dari audit kinerja itu apabila ada penyimpangan dilakukan audit tujuan tertentu. Apabila ada misalnya indikasi kerugian negara, ini semua hasil audit kan juga dilaporkan ke BPK. BPK menjadi tahu.
maka ditindaklanjuti dengan audit yang dilakukan oleh BPK. Dia memilih sampel. Samplingnya itu misalnya kalau Kementerian Agama kan punya satker ya, itu ada 4.500 kurang lebihnya seperti itu. Tidak semua di audit, terpilih gitu. Tapi Ijen secara periodik di dalam sepanjang tahun itu melakukan pembimbingan, pendampingan bagaimana cara melaporkan keuangan yang betul sesuai dengan standar yang dikatakan oleh Pak Leo tadi, sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku, dan harus siapkan rencana strategis dan SOP-nya, standar operating procedure harus ada itu. Kalau tidak apa sebagai acuannya, harus ada target kinerja, dan apabila itu mendistribusikan atau menggunakan uang untuk kegiatan-kegiatan, harus memenuhi prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. Tidak boleh seenaknya sendiri, bro-bro begitu. Saya juga ingin tanya, ini dengan adanya kejadian ini, apakah sebenarnya seorang akuntan itu bisa memberikan penilaian sesuai dengan request? Memang ada permintaan begitu, kita akan bahas selanjutnya.